Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa, mohon maaf ya, tadi harusnya janjinya Waalaikumsalam. 11.30. Eh, jadi diundur jam 1. Hari ini kita masuk kuliah yang kedua dengan saya, tapi sebetulnya kuliah yang ke-14 kali ya, kalau nggak salah. Mm-mm. Kalau totally, jadi kita tinggal 2 kali pertemuan lagi hari ini, dan nanti kita untuk 1 kali laginya kita atur. Hari ini, kalau minggu lalu saya bicara sebetulnya bagaimana manajemen produksi di pangan dan horti dengan menggunakan good agriculture practice, tetapi dengan apa sifatnya masih umum. Kalau minggu lalu, minggu ini saya akan bicara bagaimana sih good agriculture practice itu aplikasinya di sektor hortikultura ya. Jadi materinya juga sudah saya kirim ke Dewa, jadi nanti silahkan Dewa buka-buka. Ini materi kita hari ini ada 21 slide ya. Eh, saya akan banyak membahas tentang good agriculture practice di pangan dan hortikultura. Materi yang saya sampaikan hari ini sebetulnya lebih banyak saya rujuk dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2006 dan juga 2009. Salah satunya tentang pangan dan yang satunya lagi tentang hortikultura. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang manajemen produksi pangan dan horti, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pertanian itu sebetulnya sudah mengeluarkan peraturan Good Agriculture Practice untuk pangan dan horti dan dengan peraturan yang berbeda. Saya awali dulu dengan kenapa sih kita perlu Good Agriculture Practice. Jadi pada tahun 2003 itu ada pertemuan pangan dunia yang diprakarsai oleh FAO. Ya, di sana disepakati 3 tantangan utama pertanian saat ini tuh apa? Yang pertama adalah peningkatan ketahanan pangan, mata pencaharian, dan pendapatan penduduk pedesaan. Itu persoalan pertama, tantangan pertama. Jadi, kenapa perlu peningkatan ketahanan pangan? Karena banyak daerah ternyata tidak mampu menghasilkan pangan, kemudian mata pencaharian pertanian juga makin tidak menjanjikan, dan pendapatan penduduk pedesaan itu makin lama makin turun. Yang kedua adalah memenuhi peningkatan kebutuhan akan berbagai macam produk pangan yang aman. Jadi, kalau di pertama tadi kita bicara tentang ketahanan pangan, ternyata ketahanan pangannya itu tidak hanya bicara dari sisi kuantitasnya yang tidak cukup, tetapi juga dari sisi kualitasnya yang ternyata banyak tidak aman. Jadi amanah kedua dari hasil kesepakatan pertemuan pangan dunia tahun 2003 itu, amanah keduanya adalah kita harus bisa produce pangan yang aman. Dan yang ketiga, karena kita sudah bicara tentang sustainable development, sustainable resource, maka yang ketiga itu kita akan bicara tentang bagaimana sumber daya alam sebagai dan lingkungan sebagai resource atau sumber daya untuk menghasilkan pangan itu lestari. Jadi nggak rusak, kira-kira gitu. Jadi kalau kita mau bertanam, tetapi kemudian kita nggak punya air, kita nggak punya lahan, semuanya sudah rusak, maka nggak bisa juga kita menjamin ketahanan pangan yang pertama ini. Ya, jadi berdasarkan Prakarsa tahun 2003, saya ulangi ada 3 tantangan. Yang pertama ketahanan pangan, mata pencaharian, dan pendapatan. Yang kedua adalah keamanan pangan, dan yang ketiga adalah pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, setelah dari pertemuan tahun 2003 tadi, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Jadi apa tindak lanjut dari pemerintah Indonesia? Tentu sebagai sebuah negara, pemerintah Indonesia itu menyusun langkah-langkah strategis. Jadi sebetulnya setelah eh, tahun 2003 tadi, setelah tahun 2003, pemerintah Indonesia tuh udah merespon berbagai hal. Jadi peraturan-peraturan terkait dengan GAP, pangan, dan horti itu sebetulnya sudah dikeluarkan sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi di dalam nanti bisa di-download ya peraturannya, peraturan terkait GAP, pangan, dan horti itu di dalamnya ada dua yang akan direvitalisasi, dua yang akan diperbaiki. Yang pertama adalah revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua adalah revitalisasi penyuluhan pertanian. Nah, yang untuk program yang pertama, revitalisasi RPPK itu udah jalan tuh dari 5 tahun yang lalu, udah berjalan dengan sangat baik. Tetapi yang kedua, revitalisasi penyuluhan pertanian itu baru mulai
bergairah kira-kira ya penyuluhan pertanian itu tahun lalu. Jadi lama tuh dari tahun 2008 perlu sampai beberapa tahun untuk bisa eh, peraturan pemerintah terkait dengan GAP pangan dan horti itu kemudian bisa direalisasikan ke lapangan. Kenapa perlu program revitalisasi? Jadi dia intinya adalah revitalisasi, jadi kegiatan pertanian, perikanan, kehutanan yang selama ini sudah berjalan seperti kalau kita sebut tuh business as usual, itu harus kita tingkatkan metode pengelolaannya dengan menerapkan good agriculture practice. Jadi yang di atas ini bagaimana pengelolaan pangan dan horti itu dilaksanakan dengan menggunakan GAP. Nah, kita nggak mungkin menjalankan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan supaya mereka menerapkan menerapkan GAP itu tanpa ada eh, lembaga yang menyokong untuk berjalannya kegiatan tersebut. Karena itu penyuluhan pertaniannya juga harus direvitalisasi. Jadi gitu kaitannya. Jadi revitalisasi pertanian itu, penyuluhan pertanian itu diperlukan untuk menyokong berjalannya revitalisasi pertanian. Dewa kalau mau tanya nanti boleh langsung raise hand aja nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Baik, nah kemudian kita lihat satu-satu. Revitalisasi penyuluhan pertanian. Jadi payung hukum revitalisasi. Jadi setelah keluar GAP Pangan tahun 2006, itu kemudian diikuti lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 yang bicara tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi sebetulnya di Indonesia itu kalau saya lihat gitu ya, hampir eh, semua aturannya tuh banyak banget gitu. Undang-undangnya tuh banyak banget. Tetapi kita itu sering miss di level aplikasi. Jadi ketika peraturan, ketika undang-undang, ketika petunjuk teknis itu mau dijalankan tuh kita kehilangan orang-orang yang qualified untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Apa itu program revitalisasi difokuskan pada beberapa subprogram. Yang pertama adalah penataan kelembagaan penyuluhan pertanian. Yang kedua peningkatan peningkatan kuantitas dan kualitas. Jadi kita harus pahami bahwa saat ini kondisi penyuluh pertanian kita itu tidak hanya kurang dari sisi jumlah, tetapi juga kurang dari sisi kualitas. Jadi kemampuan penyuluh kita itu tidak perlu 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 banyak peningkatan. Lalu ada peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan kerjasama antar sistem penyuluh dan sistem agribisnisnya. Jadi ada beberapa program revitalisasi yang dijalankan setelah GAP 2006 dikeluarkan, diikuti dengan peraturan tentang penyuluh pertanian tahun 2006, lalu ada program revitalisasinya. Kalau RPPK bagaimana? Jadi kalau RPPK itu adalah kebijakan dan strategi umum yang diambil dalam pelaksanaan RPPK itu adalah pengurangan kemiskinan. Tadi kita pahami bahwa tiga tantangan ya yang di depan tadi salah satunya adalah pendapatannya makin menurun karena itu perlu ada pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing, pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan. Jadi dengan harapannya dengan penyuluh yang makin kuat, penyuluh bisa mendorong eh, program RPPK itu bisa jadi makin baik sehingga nanti bisa mencapai tujuan ujungnya itu adalah keberlanjutan. Minggu lalu sudah kita bahas keberlanjutan itu ada tiga aspek: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang masuk ke dalam keberlanjutan inilah kemudian diejawantahkan, diwujudkan dalam good agriculture practice atau praktik usaha pertanian yang baik. Jadi dia diwujudkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 48 yang di depan tadi tahun 2006, yang di judul kita di depan. Nah, apa sih? Nah, ini tadi ya, apa sih inti eh, dari dua aturan tadi? Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2009 tentang GAP Horti, kemudian tahun 48 ini sebetulnya mirip ya sama GAP Pangan. Ini kayaknya salah deh, salah copy. Nanti coba dicek ya. Ini 2006.
Ini 2006 kalau yang pangan. Oke, kemudian apa sih tujuan GAP pangan? Sebetulnya ini secara sekilas sudah kita bahas minggu lalu. Pertama, meningkatkan produksi dan produktivitas. Jadi, produksi dan produktivitas kuantitas jumlah. Artinya dari sisi jumlah dia tercukupi. Yang kedua, mutunya juga terjaga. Jadi kita tidak hanya ingin menghasilkan produk dengan jumlah yang cukup, tetapi juga dengan kualitas yang baik. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan, memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam, mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan sistem produksi yang berkelanjutan. Yang keempat, yang keenam, mendorong petani atau kelompok tani untuk memiliki sikap mental bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan, keamanan diri, dan lingkungan. Yang ketujuh adalah meningkatkan daya saing penerimaan oleh pasar internasional dan domestik dan menjamin keamanan pangan terhadap semua konsumen. Jadi, lihat ketika petani sudah melakukan produksi dengan menerapkan GAP, dia tidak hanya bisa memenuhi pasar domestik, bahkan produknya itu sudah ready, sudah siap untuk dipasarkan secara internasional. Kenapa bisa masuk pasar internasional? Karena ada jaminan keamanan. Karena dari awal sudah kita kawal bahwa produk-produk itu mulai dari pengolahan lahan, mulai dari pembenihan, pindah tanam, pemeliharaan itu semua memenuhi syarat keberlanjutan yang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini GAP pangan ya. Kalau horti bagaimana? Ya mirip-mirip ya sebetulnya. Kalau horti juga sama, artinya untuk horti ketika kita ini tertulis juga di peraturan tentang hortinya sebetulnya. Jadi mirip sama. Intinya adalah kita diminta untuk menghasil dengan GAP itu kita diminta untuk menghasilkan produk hortikultura yang dari sisi jumlah mencukupi dan juga dari sisi mutu juga tidak menghasilkan produk-produk yang mutunya jelek. Kira-kira gitu. Nah, ruang lingkup pedomannya tuh apa sih yang diatur di dalam GAP? Yang diatur di dalam GAP itu semua proses produksi. Jadi semua proses produksi itu diatur di dalam GAP, diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 6 dan tahun 2006 dan tahun 2009 tadi, itu mulai dari lahannya. Jadi lahannya sebelum ditanam dicek dulu ada residu pestisida atau tidak, kemudian berapa banyak residu pestisidanya kalau memang ada, apakah masih bisa ditolerir, atau bisa dikapur dulu supaya netral, itu lahan. Kemudian ada penggunaan benih dan varietas, kita harus gunakan benih-benih unggul, lalu sistem tanamnya juga diatur, pemupukannya ada dosis yang tidak boleh melebihi, perlindungan tanaman, biasanya kalau kita masuk ke dalam ranah GAP, kita akan diminta untuk menggunakan patogen-patogen yang sifatnya organik. Jadi nggak boleh yang anorganik. Pengairan, nah pengairan ini, jadi kita betul-betul harus apa ya, harus atur bahwa air yang masuk ke dalam lahan kita itu, air yang masuk ke lahan kita itu bukan cuma air-air yang misalnya dari maaf dari selokan misalnya masuk ke lahan kita kan ada banyak yang seperti itu. Nah itu nggak boleh. Kalau jadi dia memang betul-betul harus air bersih yang masuk ke dalam lahan dan dipakai untuk menyirami tanaman kita. Jadi nggak boleh pakai air apa selokan, comberan tuh nggak boleh. Air harus bersih. Lalu pengelolaan dan pemeliharaan panen juga sama. Jadi kalau misalnya pasca panen kayak kubis gitu ya di lahan itu kubisnya begitu selesai panen langsung disemprot pestisida sebanyak-banyaknya supaya dia tetap awet. Itu nggak boleh. Dia nggak masuk, nggak akan memenuhi syarat GAP. Lalu penanganan pasca panen sama, alat dan mesin juga dilihat. Pelestarian lingkungan, jadi bagaimana sistem sirkulasi pembuangan, supaya nanti pada saat kita nyiram atau pada saat kita nyemprot itu memang air atau sisa-sisa semprotan itu larinya tidak ke lingkungan sehingga tidak merusak. Bahkan tenaga kerja juga diperhatikan, fasilitas kesehatan dalam konteks yang lebih advance, mereka akan minta ada nggak sih WC-nya, kemudian tempat istirahat pekerja itu biasanya diminta, dan yang terakhir adalah pengawasan, pencatatan, dan penelusuran Bali. Ya, jadi ada banyak ruang lingkup, ada banyak aspek
ketika kita bicara GAP yang harus dipenuhi dan dipedomani. Nah, apa komponen GAP? Sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama tadi penyiapan lahan. Jadi, kalau terkait dengan penyiapan lahan, yang pertama kita harus tahu riwayat lahannya dari mana, luasnya, petanya, kemudian selama ini dipakai untuk apa, kemudian cara pengolahan yang benar, konservasi, benih, penggunaan benih bermutu dan varietas unggul komersil, dan penerapan teknik penanaman yang benar. Itu terkait lahan yang akan kita lihat ketika kita ada di level production. Pemupukan tadi, kalau pemupukan, kalau kita udah bicara GAP, sebetulnya kita dianjurkan untuk menggunakan organic fertilizer, kira-kira gitu. Kalau toh mau pakai anorganik, dia harus dapat izin atau terdaftar. Aplikasi pupuk juga harus sesuai anjuran, lalu penyimpanan pupuk terpisah dari pestisida dan hasil produksi tidak akan mencemari lingkungan. Yang ketiga, pengairan. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan. Jadi air-air yang digunakan untuk irigasi, untuk apa namanya, untuk mengairi tanaman itu tidak boleh air-air yang sudah terkontaminasi. Jadi nggak boleh air yang terkontaminasi limbah beracun, air-air sisa rumah tangga itu tidak boleh. Lalu pemberian air sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peruntukan air masyarakat. Nah, jadi misalnya nih kalau misalnya saya punya kebun kentang, kemudian di kebun kentang, dekat kebun kentang saya itu ada aliran air, lalu karena saya mau mengairi kebun kentang saya, airnya saya tutup sehingga orang yang ada di bawah saya itu nggak bisa lagi dapat air. Nah, itu nggak boleh. Itu bertentangan dengan GAP. Lalu perlindungan tanaman sama, jadi dia harus pakai patogen hayati. Jadi diusahakan kita menggunakan organisme yang menjadi musuh alami gitu. Jadi dihindarkan penggunaan pestisida. Kalau toh mau menggunakan pestisida, dia harus berizin dan harus sesuai anjuran. Kemudian kalau kita pakai pestisida, penanganan sisanya juga tidak boleh mencemari lingkungan, ya. Lalu panen dan pasca panen, penerapan pasca panen harus memenuhi prinsip 5E, 5T kalau di dalam apa namanya? Di dalam peraturan itu tepat waktu, tepat cara, tepat wadah, tepat alat, dan tepat pelaksanaan. Pembersihan hasil produksi itu harus benar dan di tempat yang tepat. Pengepakan juga harus tepat atau good handling practice. Kemudian sortasi dan pengkelasan tanaman juga harus baik dan penyimpanannya juga harus baik. Lalu pelestarian lingkungan dan tempat pembuangan. Jadi, kalau kita membangun agribisnis itu berdasarkan sistem pertanian berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menjaga keseimbangan ekosistem, maka konsep sustainability atau pelestarian lingkungan itu harus diperhatikan. Yang pertama, dilaksanakan dengan prinsip konservasi sumber daya alam. Yang kedua, perlakuan konservasi dilakukan pada lahan yang kemiringannya kurang dari 30 derajat. Jadi sebetulnya lahan-lahan yang lebih dari 30 derajat itu nggak bisa lagi ditanami. Itu menurut peraturan tersebut. Walaupun ketika kita di aktual di lapangan tuh banyak juga gitu lahan-lahan yang lebih dari 30 derajat itu masih dibuka, diolah, dan ditanami. Itulah yang akibatnya, yang akhirnya bikin tanah longsor. Lalu tersedia tempat pembuangan sampah dan limbah. Nah, terkait dengan apa namanya GAP tadi, maka biasanya kita akan diminta untuk menyusun standar operating prosedur atau SOP yang merupakan di dalam SOP itu akan ada pedoman operasional bagaimana GAP itu akan dijalankan. Tentu nanti memuat mulai dari lahan sampai nanti bagaimana pekerja dan sistem pembuangan dilakukan. Nah, SOP disusun berdasarkan kondisi real di lapangan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pengembangan buah dan sayur. Tim penyusunnya siapa? Nah, kalau di level pemerintah provinsi, yang menyusun SOP itu adalah Dinas Pertanian Provinsi. Kerjasama dengan siapa? Kerjasama dengan perguruan tinggi, BPTP, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih,
Balai Proteksi Tanaman dan Horti, Balai Alsin dan Pengujian Mutu Hasil, Dinas Pertanian Kabupaten, Pimpinan Pertanian Kabupaten, penyuluh. Kemudian di desa itu kan sekarang ada pengamat organisme pengganggu tumbuhan, itu biasanya di luar penyuluh, lalu ada pedagang dan ada produsen atau petani. Jadi menyusun SOP itu nggak bisa ujuk-ujuk sendiri gitu ya, dari GAP dia harus turun jadi SOP. Nah, SOP itu apa? SOP itu adalah panduan kerja bagi pengusaha horti dalam melaksanakan usaha taninya dan merupakan alat untuk berkompetisi. Kenapa? Karena petani-petani horti yang bisa menyusun SOP dengan baik, melaksanakan GAP, itu biasanya produk-produknya menjadi lebih luas pemasarannya. Ciri SOP dia harus spesifik, harus jelas, harus operasional, dan mudah dikerjakan. Nah, ini adalah penanggung jawab di Indonesia. Jadi, di Indonesia ada satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi berjalannya GAP. Jadi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Kementerian Pertanian bekerja sama dengan AFASI konsisten dalam upaya penyebarluasan dan penerapan good agriculture practice atau praktik baik di bidang pertanian, khususnya untuk produk-produk yang bernilai ekspor. Kerjasama ini mulai dirintis tahun 2015 dan sejak 2016 Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortil menjadi tonggak utama penyebar luasan dan penerapan GAP di Indonesia. Penerapan GAP penting karena mampu meningkatkan daya saing produk-produk pertanian di kancah internasional. Jadi harapannya produk-produk yang punya sertifikasi GAP itu nanti bisa kita pasarkan di pasar internasional. Nah, ini adalah aktivitas Indogap, jadi lembaga yang tadi diamanahi oleh Kementerian Pertanian untuk mengelola tentang GAP. Mereka tuh ada sudah menyusun SOP budidaya tanaman, SOP untuk registrasi lahan, SOP untuk sertifikasi produk. Ini udah jalan semua. Di Sumsel juga udah jalan. Nanti tujuannya untuk apa tadi? Ya, kita pingin ada good agriculture practice, praktik baik di bidang pertanian. Nah, kalau seandainya Dewa ini dari Lampung ya kemarin kok nggak salah ya? Atau Dewa dari Dari Bangka. oh iya salah dari Bangka. Nah, Dewa tuh bisa jadi salah satu bahan. Sudah punya pembimbing belum? Sudah ya? Dewa udah punya pembimbing? Sudah. Udah. Siapa pembimbingnya? Mulailah pusing. Mulailah. Nah, Dewa bisa ini sertifikasi produk. Ini bagaimana sih manajemen sertifikasi produk pertanian, pangan, dan horti di misalnya Bangka. Nanti eh, melakukan evaluasi sejauh mana sih sebetulnya GAP terkait dengan sertifikasi produk itu berjalan, dievaluasi. Itu bisa jadi salah satu topik riset. Ya, oke. Demikian materi kuliah kita hari ini. Silakan kalau Dewa ada yang ingin ditanyakan. Iya Bu, ada Bu. Kan Ya, kalau silakan. minggu kemarin kan bertanya tentang kenapa ya Jen tidak maju ya. Salah satu Ya. jawaban Ibu karena pola pola budaya ya. Mereka Hmm, kan sejak dulu memang mengikuti budaya yang sudah ada, sehingga cukup sulit gitu. hmm, Karena memang banyak Bu penelitian tentang GAP kenapa nggak berkembang di Indonesia ya karena memang pertanian yang mengikuti pada pola yang sudah dibudayakan sejak dulu sehingga cukup sulit secara parsial untuk mengubah kebiasaan kelompok. Nah, Dewa punya pertanyaan, kalau misalnya GAP ini kan harus diregis ya Bu, Ya, harus betul. diregistrasi. Nah, banyaknya ya apa sih petani yang sudah punya registrasi tapi tidak meregistrasi ulang? Biasanya itu 5 tahun atau 10 tahun gitu ya Bu, harus diregistrasi ulang. Kalau PSAT-nya itu 5 tahun. Heeh. Nah, itu Hmm. banyaknya yang tidak meregistrasi ulang karena banyaknya sudah mendapatkan supplier. Jadi suppliernya itu tidak melihat lagi produk yang GAP ataupun tidak. Sehingga secara luas banyak juga pembeli yang tidak melihat adanya GAP sebagai nilai jual produk atau juga kelancaran pemasaran secara signifikan.
Lalu ada juga produk yang dari lahan lain, dari petani lain tidak memiliki GAP juga memiliki nilai jual yang sama. Itu gimana caranya kita-kita yang sebagai salah satu moderator dalam kerjasama dalam pembuatan GAP gitu Bu untuk meningkatkan kemauan para petani. Apa memang harus Oke. petani yang besar gitu? Karena kan kalau GAP ini ya orientasinya komoditas untuk ekspor gitu ya, Bu. Hmm, ya, betul. Jadi terima kasih Dewa, komennya bagus sekali gitu. Jadi memang menerapkan GAP di level petani skala kecil itu menurut saya akan cukup rumit di kita. Kenapa? Karena harus ada perubahan budaya, kira-kira gitu. Jadi kenapa selama ini petani yang mengelola lahan seadanya saja dan belum bahkan tidak menggunakan prinsip ekonomis, yang penting ada pasar. Tetapi Mm-mm. kita harus akui bahwa ketika petani itu menjual produk mereka ke tadi orang yang sudah kenal atau sudah ada ikatan lebih dulu atau perusahaan yang tidak mensyaratkan GAP, ya menurut saya juga secara ekonomi mereka rasional. Yang penting dijual Mm-mm. kok gitu. Jadi betul. Jadi itu adalah salah satu bagian dari evaluasi kita bahwa ya iya sih, di Indonesia itu ternyata belum ada beda antara yang harga jual produk GAP dengan tidak GAP, kira-kira gitu. Jadi petani kenapa mesti capek-capek GAP, tetapi perubahan pola pikir itu harus pelan-pelan sudah harus kita geser gitu. Tetapi gesernya juga tidak mudah. Kenapa? Karena kan kalau mau GAP tentu biaya produksi akan naik. Dan Mm-mm. ketika biaya produksi akan naik menjadi tidak ekonomis kalau usaha tani itu dikelola dalam skala kecil. Karena itu kalau PSAT kan dia namanya kalau di tingkat provinsi PSAT ya. Jadi PSAT itu memang melayani eh, petani-petani dalam tanda kutip yang luasan lahannya luas, skala usahanya besar, belum sampai menyentuh ke petani-petani yang lahannya cuma setengah hektar. Nah, itu ya kendala di kita. Tetapi tentu ke depan kita berharap petani-petani yang skalanya kecil itu tetap bisa juga memproduksi barang, memproduksi produk pertanian dengan kualitas dan dengan jumlah dan kualitas yang aman. Jadi, tetapi berarti harus ada penyuluhan terus, pendampingan secara terus-menerus, kira-kira gitu. Sama lah dengan kita mengubah petani di banyak area. Sekarang kan di Palembang, nggak tahu kalau di Bangka. Kalau di Palembang kan sedang banyak asap karena dugaannya kalau saya sekarang, ih ini jangan-jangan sudah dibakar lahannya, kira-kira gitu. Ya, untuk Karena mereka persiapan musim hujan. sonor, iya, untuk persiapan musim hujan dan mereka mau sonor gitu. Itu juga budaya, artinya selama hampir 10 tahun, sejak kebakaran hebat 2015, sekarang 2023, berarti kan sudah 13 tahun tidak Hmm. ada perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola usaha tani kalau begitu hampir 13 tahun ini. Karena kalau sekarang ini masih ada asap itu pasti karena dibakar kalau menurut saya tidak mungkin Mm-mm. karena kebakaran lagi kalau saya sih mikirnya Mm-mm. gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah kita yang ada di perguruan tinggi, peneliti gitu ya, terus-menerus menjadi agent of change yang bisa menyampaikan apa ya hasil-hasil ilmiah yang baik tadi ke petani gitu. Eh, tetapi tidak hanya sekedar menyampaikan, mungkin kalau di kita, kalau untuk petani-petani kecil itu seharusnya penyuluhan kita itu tidak hanya sekedar penyuluhan gitu ya, tetapi juga menyuluhkan, membina secara terus-menerus sampai akhirnya menyiapkan pasar. Baru bisa jalan sih Mm-mm. kalau menurut saya mungkin gitu. Ya. Ya, jadi kita tuh membinanya bukan cuma sekedar dikasih tahu, ayo dong pakai GAP, weh," gitu nggak akan jalan. Tapi dikasih tahu Mm-mm. di awal dia dia pakai GAP, kemudian produksinya dikawal, pasarnya disiapkan, menurut saya itu justru akan berhasil. Mungkin itu dari saya Mm-mm. Dewa, silakan Dewa ada lagi? Nggak apa-apa. Hmm, kayaknya itu Bu, karena memang permasalahannya kan. Apalagi kita di perguruan tinggi biasanya harus ada agent of change memang Bu. Oh iya, jadi harus ada agent of change dan apa pembinaannya tuh juga harus di semua lini dari sistem produksinya itu mulai dari input sampai pasar tuh dibina dan dibimbing terus-menerus sampai akhirnya bisa mandiri. Mungkin gitu kalau menurut saya. Oke, Dewa, ada Ya lagi? Bu.
Baik, kalau Cukup tidak Bu ada, kayaknya Bu. ya baik. Kalau tidak ada, nanti tolong bahan kuliahnya dibaca kembali. Saya tutup kuliahnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum Iya warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu langsung end meeting ya. Iya Bu.